Aquarius, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik saja saat nonton video ini. Jadi, sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan kalau ini adalah ciri-ciri untuk yang mempunyai ciri-ciri jodoh untuk zodiak Aquarius, Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jadi, aku akan membuat ini sebenarnya kayak episode gitu loh. Jadi nanti ada khusus untuk zodiak, ada pick a card, dan ada juga general. Nah, seperti kamu buat playlist video di YouTube, kamu nanti cocok-cocokin mana yang buat kamu. Lalu tontonnya gak hanya satu ini aja, tapi beberapa episode itu kamu tarik benang merahnya. Nah, di situ jawaban untuk kamu, karena ini sifatnya kan kolektif dan tidak bisa untuk satu orang saja. Makanya aku buat beberapa part-part video biar bisa customize sendiri intinya gitu. Lalu aku harus jelasin kalau yang aku lakukan ini adalah menerjemahkan tarot. Jadi ini bukan diperuntukkan untuk menentukan hidup kamu ya, atau menentukan kayak life path kamu gimana sampai ketemu jodoh, bukan. Tapi kalau misalnya ini adalah menerjemahkan kartu tarot, jadinya ini sebagai saran. Kalau memang ada yang resonan sama kamu ambil. Kalau memang tidak, jadikan pembelajaran atau jadikan reflection. Nah, kalau misalnya general reading, biasanya energi juga bisa vice versa. Karena yang tadi aku bilang ya, aku lihat, yang aku baca energinya adalah bukan orangnya kan, bukan per orang. Karena kalau per orang, kayak kamu personal reading sama aku tahu nih kamu siapa, namanya siapa, kamu perempuan atau laki-laki, atau kamu energinya kayak gimana, aku bisa tahu fokus. Jadi yang aku bacakan si orang itu atau si jodohnya. Cuman kalau ini kan kolektif banyakan ya, jadi ya aku lihat yang terbesar gitu. Oke. Jadi aku akan mulai, tapi aku kasih tahu dulu, aku akan baca dari tarot tentang ciri-ciri jodoh. Lalu nanti juga dari amplop ini isinya kayak oracle yang aku buat sendiri, tambahan tentang ciri-cirinya. Lalu nanti aku akan bacakan juga tentang inisial-inisialnya dan apa yang perlu kamu tahu dari orang ini. Oke? Let's start. Spirit guide, angel, divine power, white light card, and goddesses, please bless this reading. I'm releasing my ego so I can speak the truth. Give you permission to see through Aquarius. Tell me about the one for Aquarius. Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Aquarius. Siapa jodoh Aquarius? Who is the one for Aquarius? Ada King of Pentacles. Oh, ada King of Wands. Ada The Temperance. Energinya dominan. Energinya juga ada energi Sagittarius, energi Fire, Aries, Leo, and then Virgo, Taurus, Capricorn. Jadi campuran antara Fire and Earth. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, lebih dalam lagi, cek sifat-sifat yang zodiak yang aku sebutkan tadi. Orangnya pemberani. Bisa dibilang dia ambisius. Orangnya ambisius tapi ngikutin alur kehidupan. Jadi bukan tipe orang kalau misalnya sekali dua kali dia gagal, dia akan aku akan move on deh. Cuman bukan tipe orang yang kayak sekali dua kali dia gagal terus-terusan artinya kayak obsesi. Nah, itu baiknya adalah dia bisa mengontrol obsesinya dia. Walaupun orangnya obsessiveness-nya juga gede, obsesi untuk mendapatkan power dalam hidup juga besar, tapi dia bisa mengontrol itu. Oke, secara finansial orang ini bagus ya. Kalau aku ngelihatnya dia tipe orang yang bisa nyaman sama pekerjaan yang dia lakukan. Dia bisa nyaman sama power yang dia punya. Jadi tipe-tipe orang yang punya authority yang bagus. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, dia tipenya yang punya otoritas dalam pekerjaan. Jadi dia yang kontrol. Bisa jabatannya tuh bukan
bukan dalam arti dia nggak mau jadi karyawan ya, tapi memang karena si ambisinya itu yang menaikkan derajat atau menaikkan pangkatnya dia dalam segi karir atau finansial gitu. Karena ada dua king di sini, energinya memang lebih cenderung ke maskulin, ke dominan. Terus di sini juga orangnya oke. Kemakmuran itu bisa jadi sebagai goal hidupnya dia. Kalau secara garis besarnya yang dia tuju di hidup ini adalah kemakmuran secara jabatan, status, sama finansial. Terus kalau aku ngeliatnya di sini juga ada sedikit energi di mana dia kurang puas tentang apa yang dia punya, tentang apa yang dia raih, rezeki yang dia punya. Jadi dia terus ngeliatnya ke atas gitu, ibaratkan. Tapi nanti ada satu momen di mana oke, aku udah tua nih, kayaknya aku harus stop deh gitu. Karena secara normalnya kayak umurnya dia sekarang ini emang umur buat karir dulu, achievement dulu. Nanti akan dimana dia di titik dewasa secara umur ya, sampai numbuh helai-helai rambut putih, dan dia baru cenderungnya ke orang yang legowo tentang kayaknya aku harus retire atau aku harus pensiun, aku harus menjalani hidup seadanya kayak gitu loh. Ada momennya, tapi untuk memang saat ini lebih cenderung ke situ. Orangnya dewasa ya. Jadi aku ngeliatnya orang yang dia di sekitar dia itu lebih ke dia tuh segan. Segan tuh dalam arti apa yang dia omongin didengar, tindakan yang dia lakukan itu dihormati oleh orang sekitar. Jadi kalau aku ngeliatnya lumayan punya influence yang banyak ya untuk orang-orang sekitarnya dia atau teman-temannya dia atau lingkungan lingkarannya dia. Terus aku ngeliatnya di sini kalau energi itu temperance, bisa dibilang balance antara spirituality sama material thingsnya juga balance. Agak agak egois dalam keyakinan. Egois dalam keyakinan tuh sulit untuk fleksibel ya. Kalau untuk saat ini aku ngeliatnya sulit untuk fleksibel dalam arti keyakinan dia bagi dia adalah udah paling benar gitu. Dia bukan tipe orang yang suka mengumbar-ngumbar sesuatu. Tapi mengumbar-ngumbar sesuatu tuh dalam arti ngomong dalam segi omongan ya. Aku bisa ini, aku bisa itu, enggak. Dia lebih seperti nunjukin di fisiknya dia. Contoh, misalnya dia tuh punya income yang banyak, atau dia naik jabatan, ataupun dia dapat proyek yang besar, dia tuh nggak bakal ngomong, tapi dia bakal nunjukin di keluarannya dia. Dalam arti kayak misalnya contohnya tiba-tiba dia beli mobil baru gitu loh, tiba-tiba dia pakai jam baru, dia tuh tipenya gitu. Jadi diam-diam tanpa ngomong-ngomong tentang apa yang dia lakukan, dia cuma nunjukin hasil aja gitu. Agak berat energi heartnya dia. Jadi kalau aku ngeliatnya di sini lumayan sulit untuk bisa memahami hatinya dia ya, karena kalau orang-orang kayak gini sudah banyak menjalani kehidupan percintaan, bisa dibilang, atau sudah paham tentang kehidupan percintaan, pernah menjalani percintaan yang kandas, pernah yang bahagia, pernah yang di dasar banget, pernah ambiar banget, pernah. Jadinya untuk bisa meyakinkan dirimu, kamu meyakinkan diri sendiri kalau he's the one atau this person is the one for you, itu lumayan agak ngebingungin buat kamu, karena
kok dia gini ya, apakah yang aku lakukan sama dia benar atau tidak gitu loh. Jadi dari dirimu sendiri ada banyak keraguan nanti. Tapi dia karena orang yang kekeh, orang yang ambisius ini, kamu nilainya itu bukan dari apa yang kamu rasa ke dia atau yang dia rasa ke kamu. Karena yang balik tadi aku bilang, sulit untuk memahami perasaan dia. Yang kamu nilai sama orang ini adalah yaitu kerja kerasnya dia buat ke kamu gitu. Oke? Aku akan lihat dari oracle card. Dari oracle yang aku buat sendiri. Sebenarnya karena ini kayak ada banyak kata-kata atau banyak pemahaman yang sulit untuk aku cari yang bisa relate dari oracle card, jadi aku buat sendiri gitu. Kayak tambahan aja buat fun. Dia orang yang diseganin, jadi kalau misalnya ngomong sama dia juga aku ngelihatnya kamu pertama agak menjaga omongan sih, maksudnya dalam arti kamu gak mau dilihat sebagai kayak dia, kamu gak mau nilainya minus gitu di mata dia, makanya kamu agak menjaga. Cuman kalau aku ngelihatnya orang ini nilai kamu atau mau sama kamu bukan berdasarkan tentang kamu punya apa atau kamu ngomongnya gimana, apa yang kamu bisa berikan ke dia, bukan, karena memang chemistry yang kalian punya itu yang kayak narik dia, kayak kamu tipenya dia gitu loh. Tell me more about this person. Jodoh untuk Aquarius. Nanti aku bakalan sebutin tentang pekerjaannya apa ya, but kita lihat dulu dari sini. 4 lagi, need 5, jodoh untuk Aquarius. Kacamata, orang yang berkacamata, slim. Jadi penampilan luarnya dia lebih condong ke orang yang kurus tapi nggak kurus. Jadi idealnya tuh bukan berarti dia badannya koker berotot, atau misalnya kalau yang perempuan dia badannya tegap dan kelihatan kuat lah gitu. Tapi dia cenderung yang kayak normal, average orang kayak gimana gitu. Short hair, rambutnya pendek, sayang, cute. Jadi kalau dia adalah tipe orang yang jaga image di luar. Nah, dia hanya menampilkan dirinya dia segimana adanya, kayak manja-manjanya tuh cuma sama orang yang dia cintain dan di ranah yang private. Kalau di luar, dia bakalan kelihatan kayak acuh tak acuh. Makanya itu yang membuat bingung. King, Other King ini konfirmasinya kalau dia adalah orang yang lumayan dominan dan dia adalah orang yang kepala batu. Dia pikir dia paling benar. Cosmic Heart, Devotion, Life, Pray. Ada Triple Moon, Art, and then Fish. Secara finansial dia baik banget ya, bagus banget finansialnya dia, rezekinya baik. Terus makmur, ibaratkan kalau misalnya dia itu sudah berada di ranah pekerjaan yang memang dia ahlinya. Jadi karena ada recognition itu dia ahlinya, makanya rezekinya dia itu selalu meningkat karena orang-orang percaya nih sama dia tentang apa yang dia kerjain. Terus orangnya juga suka seni, dia orang yang lumayan intuitif, tapi dia juga pakai ini ya, intuitif tuh bukan hanya tenggelam dalam dunia spiritual, tapi kalau aku lihat dia lebih koneksinya ke Tuhan. Dan itu balik lagi ke ranah private-nya dia. Jadi di private dia tuh nggak bakalan kayak ngasih tau orang tentang agama tuh gini, keyakinan tuh gini. Ini kayak hubungan dia sendiri. Terus kalau aku ngelihatnya sangat ini ya, kekeh sih. Bagi dia keyakinan dia udah paling cocok sama dia, sudah kuat banget. Jadi ibaratkan kalau di garis besarnya imannya tuh kuat banget. Jadi tidak gampang tergoda. Yang buat dia tergoda yaitu cuma tahta, finansial gitu. Sama
Gini, yang buat dia kegoda adalah susahnya mendapatkan sesuatu. Kalau semakin sulit dia semakin kekeh banget gitu. Mau itu pekerjaan, mau itu cinta atau segala macam. Kalau semakin sulit itu kayak tantangannya makin besar, dia makin suka gitu. Kalau aku ngeliatnya. Karena bagi dia kalau memenangkan sesuatu yang gampang itu ya lah gitulah, gampang lah, kayak ya udah sudah terbiasa gitu mendapatkan sesuatu yang gampang, tantangannya nggak ada. Semakin dia ditantang, semakin dia kayak semangat tuh hidupnya. Dan dia bakalan menunjukkan sayangnya dia kayak gimana banget sih. Ini tuh ada beberapa dari kalian yang bakalan tiba-tiba dia ngasih mawar, tiba-tiba ngasih bunga, dan ngasih bunganya tuh bukan dalam keadaan private juga ya, maksudnya misalnya dia di mana, kamu di mana, dia bakalan ngasih bunga ke kantor kamu, jadi orang-orang tahu gitu. Dia bakal memamerkan itu. Tapi kalau dia memamerkan kayak affection di public, yang kalau kamu ketemu sama dia sender-senderan, sayang-sayangan, nggak, dia jaga image soalnya gitu. Oke, seru ya, seru. Aku bakalan kasih tahu tentang ininya dulu. Inisialnya dulu. Banyak nih yang ini. Ada bulu-bulu kucing banyak. Ada Y, ada P, ada X, ada O, ada F, ada K, ada R, ada B, ada L, ada W, ada Y, ada G, ada Q. Y, P, X, O, F, K, R, B, L, W, Y, G, Q. Di inisialnya, di namanya dia inisialnya ada huruf-huruf ini, atau di namanya dia ada huruf-huruf ini. Oke, aku bakal ngasih tahu tentang apa yang perlu kamu tahu tentang orang ini. What they need to know about this person. What Aquarius need to know about this person. Dominan banget orangnya, suka ngatur, jadi. Tapi yang lucu gini, kalau misalnya kamu gampang diatur, dia gampang bosan. Tapi dia suka ngatur. It's like constantly kayak terus-terusan playing games jadinya. Tarik ulur. What do they need to know? Pertama, dia sangat suka orang atau pasangan yang menantang. Tapi menantangnya bukan dalam arti menantang yang kayak melakukan tindakan bodoh buat dia tertarik, atau melakukan tindakan-tindakan kekanak-kanakan untuk bisa menarik perhatiannya dia, sengaja buat dia jealous. Enggak, tantangannya adalah kayak tantangan ini ya, mental ya. Jadi stimulate otaknya dia gitu. Dalam arti gini, misalnya cara pandang dia tentang politik tuh A. Ya udah, kamu tinggal kayak enggak, aku nggak setuju sama kamu gitu. Ini lebih pintar-pintaran sih. Ibaratnya kalian bawa tongkat, kamu bawa pedang gitu loh. Jadi semakin kalian nggak mesti beradu ya soal pintar-pintaran, tapi ya itu stimulasi. Kayak kontra tentang hal-hal dunia ini, apapun yang ada di berita, atau misalnya pendapat kamu sama pendapat dia beda, itu semakin menantang untuk dia gitu. Dia suka banget ditantang seperti itu. Dia paling tidak suka kebingungan, ketidakpastian. Yang perlu kamu tahu dari orang ini adalah orang ini bekerja di bisa dibilang dia pernah meninggalkan tempat nyamannya ya. Beberapa dari mereka ada yang kayak dari kota A ke kota B, atau dari pulau A ke pulau B gitu. Kalau yang aku lihat dari banyak lambang bulan di sini tuh nandain kalau misalnya
fase hidupnya dia ya, iya bisa dijelaskan ya. Maksudnya kamu bisa bisa memahami fase hidupnya dia waktu dia kecil dia gitu, waktu dia lagi masa-masa remaja dan masa-masa beranjak tua dia gitu. Nanti tuanya juga gitu. Istilahnya gini, waktu dia kecil dia player atau dia suka hal-hal yang emang reckless, kekanak-kanakan. Beranjak dewasa, ya udah yang dipikiran dia tentang material things, tentang uang, tentang jabatan, tentang status atau segala macam. Nah, nanti semakin dia dewasa, semakin dia tua, dia condong ke arah yang hubungan dia sama Tuhan gitu. Fase hidupnya seperti itu. Nanti di masa tuanya dia bakalan banyak ngebantu orang kok, yang aku lihat, dengan kepintaran dia, dengan prinsip hidupnya dia, dengan kebisaannya dia banyak bantu orang di masa tuanya dia gitu. Terus let's see, dia suka komunikasi, jadi harus pintar-pintar berkomunikasi sama dia. Yang tadi aku rasain adalah ini nih, hatinya dia yang masih kayak ada luka-luka. Jadi bisa dibilang masih berat ya hatinya. Kalau misalnya buat, entah itu buat moving on, entah itu bisa buat membuka hati lagi, dia lumayan agak berat ya. Cuman kalau saat dia mencintai udah tumpah semuanya gitu. Oke, aku bakalan lihat dari oracle card tentang dia. What do they need to know about this person? Ada release, a release that which does not serve my higher purpose with gratitude and love. Sebenarnya cara dia untuk meluapkan emosi atau meluapkan apa ya, bisa dibilang apa yang dia rasakan, sebenarnya caranya gampang, tinggal ngomong aja. Cuman keseringan dia bertemu pasangan yang memang sulit untuk komunikasi, makanya dia sangat mendambakan itu. Komunikasinya bukan komunikasi yang marah-marah langsung, ada problem langsung marah-marah, satu marah-marah yang satu lagi marah-marah, jadi dua-duanya jadi kayak berantem. Nah itu yang sering dialamin. Yang dia dambakan adalah seorang pasangan yang gini, aku punya problem, kita selesaikan pakai obrolan, pakai komunikasi, kita cari jalan keluar yang gimana dengan cara diplomatis. Jadi aku bilang stimulasi otaknya, jadi bukan hanya ya kamu gitu gak gitu. Misalnya jika dia keluar kata-kata marah nih, kamu tinggal jadi cerminan aja, coba jalan keluarnya gini. Kamu tinggal meluapkan pertanyaan-pertanyaan agar dia bisa jawab. Itu sih yang dia inginkan. Terus ada spirit guides. I open my heart to my guides and trust the wisdom they share with me. Dia sangat percaya akan jalan yang diberikan Tuhan. Dia sangat percaya sama semua ini pasti sudah jalannya seperti itu. Jadi kalau aku ngelihatnya dia percaya banget nih sama dirinya dia sendiri. Dia orang yang sangat percaya diri, yakin banget sama dirinya dia, makanya cenderung untuk mendapatkan kesuksesan dalam hidup ini. Karena tanpa dia sadari memang si guide-nya dia atau spiritual guide-nya dia atau leluhur dia memang mengarahkan dia. Karena gini, semua orang bisa dapat spirit guide atau bisa ada spirit guide, tapi hanya beberapa orang yang percaya sama dirinya dia sendiri, percaya sama intuisi, percaya sama kata hati. Nah, orang-orang yang percaya itu biasanya cenderung memang berjalan di jalan yang benar. Nah, dia adalah tipe orang yang kayak gitu. Bukan berarti kalau nggak percaya diri nggak di jalan yang benar ya. Semua itu kan ada jalannya, Tuhan yang buat jalan. Jadi kalau aku lihatnya, semakin dia yakin atas jalan yang diberikan, itu semakin mulus gitu. Okay, need to know from here, what do I need to know about this person?
Beberapa dari kalian kalau soal jabatan ada di sini yang bekerja di bidang politik, ada yang sebagai juga di perusahaan sebagai manajer, atau ada yang sebagai pengusaha. Karena kalau aku ngelihatnya kalau dia punya power sendiri berarti memang jabatannya tinggi ya, bagus gitu. Ada what do you need to release, ngomongin soal release lagi. Jadi problematika dia dari tadi yang aku rasain di hati juga, dia tidak bisa meluapkan apa yang dia rasakan. Jadi sebenarnya orangnya gengsi parah. Kalau dia sedih dia nggak bakal ngomong, dia sakit hati dia nggak bakal ngomong. Kalau misalnya dia sayang, dia lebih nunjukin gesture ya. Sebenarnya kalau sayang kan udah validasinya dengan aku sayang kamu gitu. Cuman ada beberapa hal yang masih belum bisa dia rilis atau belum bisa dia lepas. Terus ada your dream need practical plan. Dia orang yang sangat benar-benar berani loh, sangat percaya diri dan berani. Jadi kalau aku ngeliatnya sebenarnya aman-aman aja ya future-nya dia. Kalau kamu sama dia tuh bakalan aman-aman saja. Walaupun di sini dia adalah orang yang rapih. Misalnya kalian nih mau planning buat liburan, dia pasti punya planning yang rapih, punya backup plan juga, backup plannya punya backup plan. Jadi benar-benar kalau kita nggak jadi kesini, kita jadi kesini. Kalau ini nggak ada, nggak tempatnya tutup, berarti kita kesini. Gitu. Orang yang pinter. Jadi selalu bisa cari jalan keluar, selalu bisa jadi kayak memberikan solusi. Makanya orang-orang di sekitarnya dia respect sama dia karena pinternya dia itu. Terus juga kalau aku ngelihatnya, dia tipe orang yang cenderung sukses dalam meraih apa yang diinginkan. Contoh, dia mau mobil nih misalnya. Oke, aku mau mobil, kita hitung dulu deh. Kira-kira ini gini ya, pajaknya segini, mobilnya harganya segini. Coba kalau misalnya aku hitung, aku bisa dapatnya di tahun berapa ya kalau misalnya aku tabungnya segini gitu loh. Kayaknya kelamaan deh, kayak aku butuh dalam 2 bulan lagi aku harus punya mobil itu. Nanti dia bakalan putar otak lagi tuh, gimana caranya untuk 2 bulan itu aku dapet yang aku mau. Dan karena plannya bagus, si plannya dia juga plan yang bagi orang-orang mungkin simple ya. Bagi dia tuh simple ya, mungkin bagi orang tuh kayak agak apakah yakin? Tapi dia akan membuat semudah mungkin si planningnya dia untuk dirinya dia. Pintarnya di situ. Oke? What do I need to know about this person? Oke, dia orang yang lumayan player, tidak dipungkiri. Player pemberani, tapi dia harus tahu dengan pasti kalau pasangannya dia tuh mau sama dia. Kalau hubungan yang serius ya, kalau hubungan yang fun-fun dia nggak peduli, dia bakalan ya mudah lah bagi dia untuk mendapatkan pasangan. Karena nih ya, dia tipe orang kayak kalau misalnya main-main dia mudah buat ngasih mimpi ke orang lain. Ngasih harapan palsu juga sering. Cuman kalau misalnya untuk bener-bener serius, dia itu kayak oke, aku yang harus aku berikan adalah planning yang pasti. Yang aku harus berikan adalah kepastian. Gitu. Itu yang bakalan apa ya? Ngebuat dia agak berubah dari sifat dia yang biasanya. Ada keraguan sedikit kalau ngomongin soal keseriusan. Gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah yakin, kalau udah yakin nih, misalnya kamunya juga udah kasih lampu hijau, keluarganya ngasih lampu hijau, keluarga kamu ngasih lampu hijau, wah dia bakalan oke, kayak sebuah tantangan yang tadi aku bilang gitu. Terus aku lihat mimpinya dia banyak. Bentar. Dia juga bakalan bisa memberikan kamu yang mimpi ya. Dalam arti mendorong kamu untuk bisa lebih
punya goal hidup yang lebih dari sekarang. Terus kalau aku ngeliatnya kok ini gini ya, bentar. Ini ada sedikit info nih buat kamu. Kayak dia tuh orangnya nggak mau kalah, tapi juga kalau punya lawan dia nggak mau lawannya kalah. Jadi sebenarnya baik ya di situ. Cuman ya itu dia nggak mau kalah, tapi dia juga nggak mau lawannya dia tuh kalah telak gitu loh. Harus juga punya sebuah kemenangan. Jadi dia mau everyone is happy. Sama kayak kehidupan cinta mantan-mantan atau orang-orang yang pernah deket sama dia gitu. Misalnya ya udah semuanya harus bisa sedemikian mungkin harus bisa damai-damai saja. Terus kalau aku ngeliatnya banyak bisa memberikan kamu inspirasi ya, dan memberikan kamu banyak pilihan. Kalau kamu sama dia, pilihannya apa? It depends on you. Misalnya bisa pilihan pekerjaan, pilihan kehidupan gitu. Dia tipe orang yang juga, walaupun dia kekeh, keras kepala, atau misalnya memang dia meyakini kalau dia paling benar, tapi kalau misalnya masalah orang lain nih, orang lain punya hidup sendiri, ya udah kamu pilih juga sendiri hidup kamu gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Bye. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan kalau misalnya mau request, komen aja di bawah. Bye.